Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Pemerintah telah meresmikan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Sebuah penghormatan kepada kaum santri, meskipun penamaan itu banyak pihak yang kurang berkenan karena dianggap kurang akomodatif, kurang representatif terhadap non santri yang ikut berjuang, sehingga penamaan yang paling universal adalah dengan Hari Resolusi Jihad. Apapun yang ada, kita hanya bisa memetik hikmah dari perjuangan-perjuangan para kiai, para ulama memperjuangkan agama Islam di negeri yang tercinta ini. Ada baiknya kita memutar mundur arah jarum jam untuk bercermin, meneladani para pejuang santri masa lalu sebagai ibrah untuk langkah kita ke depan yang lebih dinamis dan lebih islami. Dialah berjuluk Pangeran Diponegoro yang nama aslinya Abdul Hamid Ontowiryo. Ternyata tidak sekedar seorang pejuang kemerdekaan yang handal. Beliau adalah mursyid Thariqah Naqsabandiyah. Sebagai mursyid tidak hanya memimpin wiridan dan rutinan di masjid, tidak, tapi memberikan pencerahan, memberikan bukti nyata, memberikan fi'lan, memberikan sumbangsi yang nyata untuk negeri ini, sehingga di setiap gerilyanya Abdul Hamid Ontowiryo yang berjuluk Pangeran Diponegoro ini, di tangannya lekat dengan mushaf Al-Quran dan tasbih. Perjuangan melawan Belanda sangat lama, mulai tahun 1825 sampai 1835 tahun non-stop, sehingga pemerintah Belanda waktu itu betul-betul kalang kabut, sehingga kas negara, keuangan negara habis untuk membiayai perang melawan Diponegoro. Baru kali itu Londo sampai utang-utang ke luar negeri. Keputusan terakhir ditangkap. Lalu menjadi sebuah ikon
kemiliteran di Jawa Tengah. Jika kita melihat di museum beliau di kamarnya, yang tersisa di kamar Pangeran Diponegoro satu mushaf Al-Quran, karena dulu dipakai deres ngaji di tengah-tengah angkat senjata. Nomor dua tasbih, karena beliau memang seorang torikot, seorang mursyid torikoh Naksabandiyah. Dan ketiga ada kitab Fathul Qorib. Ya Fathul Qorib itu karena beliau memang seorang madhab syafi'iyul madhab. Itu artinya negeri ini bukan didirikan oleh tauhid loh, bukan loh, oleh mursyid thariqah. Berikutnya kita kenal Ki Hajar Dewantoro, Suwardi Suryadiningrat. Ternyata Suwardi ini adalah santri yang hebat, santri yang cerdas, yang pesantren di pesantrennya Kiai Sulaiman Zainuddin di daerah Prambanan. Sebagai santri yang betul-betul membentuk dirinya sebagai pribadi yang taat dan bukan taat pribadi. Untuk itu Suwardi Suryaningrat ini mampu memadukan ajaran-ajaran filosofis yang diramu dengan kisi-kisi sufistik sehingga menjadi sebuah ide, menjadi makalah yang sangat berharga. Panduan bagi orang pemimpin, panduan bagi orang pendukung, dan panduan bagi pengikut. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Tidak mungkin orang tidak mempunyai ilmu mendalam. Dengan renungan sufistik yang hebat, mampu mengeluarkan kata bijak seperti itu. Sekali lagi, negeri ini didirikan oleh ulama-ulama yang handal. Yang lebih menakjubkan adalah keturunan Belanda yang membelot. Dia bernama Douwes Dekker. Nama Jawanya Danudirjo Setiabudi. Leluhurnya adalah seorang Belanda, keluarga Belanda yang elit. Karena kecerdasannya, dia ditugasi oleh Belanda untuk menyusup di kalangan santri agar mempengaruhi kaum santri untuk bisa kompromi dengan Belanda. Ternyata Douwes Dekker setelah mencoba masuk di kalangan pesantren dan mengamati bagaimana perilaku kiai yang sederhana, kiai yang memberi, kiai yang santun, yang menyapa rakyat kecil. Sangat berbeda keadaannya dengan situasi di rumahnya sendiri yang serba roti, burger, babi, pesta, dan lain-lain. Apa yang terjadi, yang tergejolak di jiwa Douwes Dekker adalah memilih berpihak kepada kaum santri, sehingga wong sing kemelondo begitu melihat santri berubah menjadi santri dan memuji-muji kebaikan eksistensi santri dan kiai. Statementnya yang populer, andai tidak ada kiai, andai tidak ada pesantren, maka Indonesia ini pasti akan habis, akan tidak mempunyai jati diri lagi, dihabisi oleh Belanda, dihabisi oleh orang luar. Karena ada kiai, ada santri, ada pesantren, maka negeri ini menjadi negeri yang terhormat. Kemerdekaan. Presiden Soekarno dalam membacakan proklamasi tidak mau sendirian. Ditunjuklah pendampingnya
Muhammad Hatta. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Hatta bin Asy-Syaikh Abdul Jamil, Syekh Jamil. Ternyata Bapak Pak Hatta ini betul-betul mursyid Thariqah Khalidiyah, Naksabandiyah Khalidiyah. Thariqat mana? Apapun bentuknya, dalam proklamasi tetap diiringi dengan doa, tetap di backup dengan ketuhanan. Walaupun selanjutnya Bung Hatta dikenal hanya sebagai bapak koperasi. Setelah kemerdekaan perlu ada penyemangatan dokumen melalui lagu-lagu. Muncullah lagu syukur, berterima kasih atas anugerah Allah karena kemerdekaan telah dicapai. Bahasa syukur itu pasti bahasa santri, dan penciptanya hanya ditulis M. Husin, Muhammad Husin. Nama aslinya Muhammad Husin Al-Mutahhar. Itu artinya dia mempunyai nasab terjalin dengan Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi tetesan aliran darah Rasulullah juga ikut andil di dalam kemerdekaan negeri ini. Saat kemerdekaan, Muhammad Husin ini ditunjuk sebagai duta besar di Vatikan, di orang Kristen sana. Dia tidak membaur, tidak hilang keimanannya, justru mendirikan masjid di sana dan sekarang menjadi pusat Islamic Center. Turun di tanah ini dialah Muhammad Hashim bin Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari. Dengan perjuangannya yang hebat, ditahan dan lain-lain, mengeluarkan resolusi jihad yang dipatuhi. Tidak sekedar itu, putranya yang pejuang, almarhum Muhammad Yusuf Hashim, namanya Muhammad Yusuf Hashim, tiba-tiba menjadi sebutan Pak Ut, duduk Pak Yusuf Pak Ut, karena saat gerilya di dekat pabrik gula itu ditembak oleh Belanda, terkena dahinya, sehingga beliau spontan mengatakan Ut, dan tidak apa-apa. Sejak itulah dipanggil Pak Ut, karena Ut menghindari berontongan peluru Belanda. Semuanya kita ucapkan Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu artinya kita kaum santri ini punya amanat yang hebat, amanat menegakkan keislaman. Dengan di berbagai sektor para kiai berjuang membela negara ini untuk berkuasa di negeri sendiri, mengangkat senjata melawan Belanda, bukan murni karena kemerdekaan, tapi lebih karena untuk meninggikan agama Allah, li'ila'i kalimatillah. Karena itu ada istilah perang sabil dan lain-lain. Dengan demikian, organisasi seperti organisasi Islam yang lain, Nahdlatul Ulama yang didirikan di sini penuh dengan kiai-kiai pejuang, kiai-kiai yang non kompromi dengan non muslim, kiai yang betul-betul steril dan agamanya itu agama yang betul-betul purifikasi, yang murni, tidak mau syubhat dan lain-lain. Sampai Kiai Hasim sendiri pernah melarang santrinya memakai celana karena takut kemlondo, takut ketularan. Bukan haram begitu, enggak. Untuk itu sewajarnya menjadi santri, khususnya menjadi kalangan Nahdiyin, mestinya mempunyai komitmen yang hebat. Keislamannya itu dipakai terus menerus. Di masjid dia beriman
Di pasar dia beriman, di jalan raya dia beriman, di gedung DPR dia beriman, di gelanggang berpolitik keimanannya dipakai. Bukan sebagai santri yang keimanannya dipakai di masjid, ketika dalam pilkada, di dalam politik keimanannya dilepas. Persoalan menjadi sensitif dan bisa dipertanyakan kepada diri kita sendiri. Apa sih peran kita di dalam menyumbang keislaman di negeri ini? Berperan apa? Saya tidak berposisi sebagai hakim pemutus hukum. Jika ada orang muslim memilih pemimpin sesama muslim, pasti dibenarkan oleh agama, sekaligus dibenarkan oleh asas demokrasi. Jika ada pemimpin yang non muslim, lalu kita muslim tidak memilih, orang muslim tidak memilih pemimpin yang non muslim, itu hak, dibenarkan oleh agama dan dibenarkan oleh demokrasi. Apanya yang dilanggar? Dari segi ikhtiyat, muslim yang memilih pemimpin muslim itu lebih safety, keimanannya lebih terjaga. Tidak pada tempatnya kita berdebat di sini, tapi mana, tolong dipikir. Pertama, sumbangan kita terhadap Islam itu apa? Mosok mengaku muslim, beriman, seharusnya toleransi, sumbangan diberikan ke sesama muslim, itu baru disebut al-muslim, akhul muslim. Kok malah obrak-obrak wong muslim dikongkon milih pemimpin non muslim? Itu jenenge orang muslim yang tidak islami, yang berupaya untuk merenggangkan keislaman temannya sendiri dari pribadi muslim itu. Resikonya jelas besar. Saya bersumpah melewat mimbar ini, andai seorang muslim memilih pemimpin non muslim dan ternyata kebijakan pemimpin non muslim itu merugikan Islam, merugikan umat Islam pada umumnya, wallahi yang milih partai yang nyponsori tim sukses, wallahi berdosa, ikut berdosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hamdan katsiran kama amaru asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada wa kafar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.
tepu ireng, santri tepu ireng. Pagi sekolah, malam mengaji. Pagi sekolah,